Halo guys, akhirnya setelah sekian bulan tertunda, video pertama aku tentang quality assurance rilis juga. Oke deh, gak pakai lama, langsung aja yuk kita nonton videonya. Episode 1, Fundamental of Quality Assurance. Nah, kalau dengar kata quality assurance, apa sih yang terlintas di pikiranmu ketika dengar kata ini? Apakah asuransi atau yang lain? Oke deh, tanpa cap-cip-cus kita bahas lebih lanjut. Ada yang bilang kayak quality assurance itu semacam asuransi gitu ya. Aku pernah lihat slogan-slogan di jalan raya, Kak. No, itu insurance ya guys. Beda. Nah, quality assurance ini ada di berbagai bidang, baik itu pabrik sepatu, pabrik HP, laptop, flash disk, makanan, semuanya ada quality assurance. Ya, cuma mungkin beda penyebutan nama aja, kayak ada yang bilang quality control atau quality check gitu-gitulah. Tapi intinya sama, memastikan produk sesuai dengan standar yang layak digunakan. Kalau secara kata, quality itu bisa berarti kualitas maupun mutu. Assurance berarti jaminan maupun kepastian. Nah, quality assurance berarti proses untuk memastikan setiap hal sesuai dengan requirement. Jadi, QA punya tugas untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, agar kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan, kita harus pantau nih, baik metode, pengkodean, software engineering, bahkan merumuskan requirement-nya loh. Jadi semua proses pengembangan perangkat lunaknya harus kita awasi dengan baik, setidaknya sampai produk yang kita buat itu rilis, guys. Tapi itu bisa jadi kan masalah itu ada di usernya. Aku masih ragu deh, QA itu penting. Nah loh, jangan ikut-ikutan ragu. Nih, daripada ikut ragu, yuk kita cus cari tahu pentingnya QA dalam pengembangan software berikut ini. Seperti kamu yang lagi seleksi calon pendamping hidup terbaik untuk masa depan, cielah. Seorang QA itu juga menyeleksi beberapa hal saat proses pengembangan software. Ini demi menghasilkan software terbaik loh. Nah, sebelum software dirilis, kita harus mengecek fungsi-fungsi dan elemen lainnya. Hal ini penting dilakukan agar bug, freeze, dan error lainnya bisa kita cegah, guys. Kamu sadar nggak sih, kita sebagai user produk juga sering menemukan bug loh. Contohnya, aku pernah nih kayak udah terima notif pesan gitu dari seseorang, tapi pas diklik kok pesannya nggak ada. Dan ternyata setelah ditunggu beberapa saat pesannya itu muncul. Nah, kalau seperti itu kan terus menerus kadang mengganggu juga. Terus ada juga nih yang lain. Kayak aku mau coba filter di Instagram. Loadingnya lama banget tau, bikin kesel kan. Nah, padahal momennya tuh cuma sebentar. Kayak kalau itu kejadian bisa bikin kesal gitu loh. Nah, gimana kalau bugnya ditemukan di produk yang lebih besar? Bisa jadi berakibat fatal pada bisnis, juga bisa bahaya bagi keselamatan orang lain nih. Oke, sekarang udah tahu kan bedanya bug, freeze, sama error. Sekarang kita coba lihat contoh studi kasus antara yang tiga ini. Nah, bug itu bisa berbahaya di produk semacam ini, guys. Apa? Ayo coba tebak. Benar, di pesawat. Jadi ini ada cerita di sebuah pabrik pesawat terbang kelas dunia. Tim pengembang itu baru saja menyelesaikan pembaruan sistem kontrol penerbangan. Nah, sebuah sensor ketinggian baru ditambahkan untuk meningkatkan akurasi autopilot. Semua berjalan sesuai jadwal. Proyek dinyatakan selesai. Deadline tercapai, semua lega. Namun,
ada satu hal yang terlewat, yaitu pengujian failover sistem sensor. Si QA ini sempat mengusulkan agar dilakukan simulasi saat sensor memberikan data yang keliru gitu. Tapi karena waktu mepet dan tekanan dari manajemen tinggi, pengujian itu ditunda untuk fase berikutnya. Toh sensor itu buatan vendor terpercaya dan tidak pernah bermasalah sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, si pesawat ini nih mengudara dengan sistem baru tersebut. Tiba-tiba, sensor ketinggian memberikan data yang salah. Sistem berpikir pesawat menanjak terlalu curam, padahal tidak. Autopilot merespon sesuai algoritma, menundukkan pesawat agar kembali ke posisi aman. Tapi, pilot tidak sadar ini disebabkan oleh kesalahan sensor dan justru berusaha mengangkat hidung pesawat. Dual input antara manusia dan mesin terjadi. Pesawat menukik, pilot bingung, tidak ada peringatan soal error sensor karena fitur itu belum sempat diuji atau diaktifkan. Pesawat itu pun jatuh ke laut. Penyelidikan menemukan akar masalahnya, satu skenario pengujian yang tidak dilakukan. Hari itu, industri penerbangan kehilangan 147 nyawa. Bukan karena mesin gagal, bukan karena cuaca buruk, tapi karena satu celah kecil dalam QA. Satu baris kode yang belum pernah dites di kondisi ekstrem. Sejak kejadian itu, perusahaan tersebut mengubah pendekatan. QA tidak lagi dianggap sekedar tahap akhir, tapi sebagai penjaga keselamatan utama. Tidak ada lagi fitur yang dilepas tanpa diuji dari semua sisi, meski deadline harus mundur. Karena di dunia penerbangan, setiap bug bisa berarti nyawa. Oke, dari contoh kasus tadi, kita simpulkan kalau kita butuh quality assurance buat mendeteksi bug semacam itu, sehingga produk yang kita kembangkan berjalan dengan baik. Nah, agar kecelakaan seperti itu nggak terulang lagi, seorang QA juga perlu melakukan testing. Testing ini berfungsi untuk menilai apakah hasil produksi sudah sesuai dengan ekspektasi. Jadi, kualitas dari produk, software ataupun hardware-nya terjamin saat perilisan. Nah, udah tahu dong kenapa QA punya peran penting dalam pengembangan sebuah produk? Sekarang, coba kamu cari contoh kasus lain, minimal 2 kasus ya, yang terjadi di dunia yang berhubungan dengan peran QA dalam pengembangan produk atau software. Lalu jelaskan temuan apa yang terjadi pada kasus tersebut dan apa yang dapat QA lakukan. Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya.